Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video saya, mohon untuk berkenan mensubscribe channel saya. Semoga diberikan rezeki yang melimpah, bahagia, sejahtera selama-lamanya. Amin. Uang ayah Rp27.500 diberikan kepada kakak 2/5 bagian. Berapa rupiah lagi sisa uang ayah? Kita hitung dulu yang diberikan kepada kakak, yaitu 2/5 bagian dari uang ini berapa. Nanti ya dikalikan ya, 2/5 dikalikan 27.500. Nah, kalau seperti ini perhitungannya adalah 27.500 dibagi 5 terus dikalikan 2. Langkah pertamanya yaitu kita bagi dulu. Ambil aja 275 ini. 275 dibagi 5 ya. Langsung diambil 27 ini ya, karena 2 ini kurang dari 5 ya. Jadi 27, 5 dikalikan berapa yang mendekati 27, yaitu dikalikan 5 ya kan. Kalau dikalikan 4 kan 20, dikalikan 6 30 kebanyakan ya. Jadi 5 kali 5 itu mendekati 27 ya. 25 itu sudah mendekati 27. 27 dikurangi 25 atau 7 dikurangi 5 itu 2. 2 dikurangi 2 0, bisa ditulis ya, 5-nya turun. Nah, ini kan 25. 5 dikalikan berapa yang mendekati atau sama dengan 25? Dikalikan 5, sama seperti ini tadi ya. Dikalikan 5. 5 kali 5 25. Ya, kalau dikurangi ya hasilnya 0. Jadi ini 55. Tapi ingat tadi teman-teman, kita menyimpan 20 ini. Jadi ini 5.500, kita nolnya kita taruh, terus dikalikan tadi kan 275 ini, artinya adalah 275 dibagi 5 terus dikalikan 2. Sekarang dikalikan 2. Oke. Nanti 55 dikalikan 2, kita ambil ini saja, nolnya disimpan dulu. 55 dikali 2 adalah 5 kali 2 itu 10 ya. 5 kali 2 itu 10, 10 tambah 1 11. Nah tadi kita simpan 02 nya ini, kita keluarkan sekarang 20 ini. Jadi 11.000 ini uang yang diberikan kepada kakak. Sisanya uang ayah kan yang ditanya ini, yaitu 27.500 dikurangi 11.000. Ya, menghitungnya kan seperti ini ya. Perhitungan bersusun. Nah, 0 dikurangi 0 berapa teman-teman? 0. 0 dikurangi 0 0. 5 dikurangi 0 ya tetap 5. 7 dikurangi 1 6. 2 dikurangi 1 1. Jadi 16.500. Inilah sisa uang ayah. Ya, ini sisanya uang ayah. Seperti itu caranya teman-teman. Ada satu cara lagi. Cara yang lain adalah dengan membuat seperti ini. Uang ayah itu anggap saja satu bagian, ini kan satu bagian ini utuh, satu bagian utuh maksudnya itu. Terus diberikan kepada kakaknya 2/5 bagian. Diberikan kepada kakak 2/5 bagian. Ya, jadi sisa berapa bagian itu kan. Jadi ya, kita samakan dulu penyebutnya. Ingat ya teman-teman, satu persatu ini, satu ini sebenarnya kan 1/1 ya kan. 5 dibagi 1 itu 5. 5 dikalikan 1, 5 dibagi 1 itu 5. 5 dikalikan 1
5 ya. Terus ini 5 dibagi 5 itu 1 dikalikan 2 itu 2, jadi dikurangi 2 gini kan ya. Jadi sama dengan 3/5 ya. Ini 3/5 bagiannya, ingat ya, 3/5 bagian sisa uang ayah. Tapi yang ditanyakan ini adalah rupiahnya, jadi nominalnya ya. Tinggal 3/5 dikalikan 27.500. Seperti ini caranya. Tadi bagaimana? 27.500 dibagi 5 dulu ya, ini dibagi ya, dibagi 5 terus dikalikan 3 hasilnya, terus dikalikan atasnya gitu. Jadi kita bagi lagi 275, tadi kan 275 dibagi 5 itu berapa tadi teman-teman? Yaitu 5.500 ya kan, tadi yang perhitungan pro KP tadi loh ya. Nah, terus dikalikan 3 ya, 55 kali 3 kita hitung di sini ya, kita hitung di sini 55 kali 3. Nah, 5 kali 3 itu 15 ya. Terus 5 kali 3 15, 15 ditambah 1 16. Tadi kita nyimpen 20 ini ya, ingat ya. Jadi kita tulis dulu 165. Nolnya 2 ini tadi kita simpan, kita tambahkan. Nah, hasilnya sama. Ini sama ini hasilnya sama. Oke. Lanjut ke soal selanjutnya. Ada 2/3 bagian dari kelereng Budiman itu 12. Berapa butir kelereng Budiman seluruhnya? Kan jadi ngitungnya 12 itu kan begini. Hasilnya 2/3 kelerengnya Budiman, nanti dikalikan, anggap saja kelereng Budiman itu K B ya. Oke. Kelereng Budiman itu 12. Kan 2/3 bagian itu artinya 2/3 kalikan jumlah kelerengnya Budiman itu 12. Nah, jadi kan nanti dihitungnya KB ini dibagi 3, kelerengnya Budiman dibagi 3 terus dikalikan 2 itu hasilnya 12. Nah, yang ditanyakan kelereng Budiman ini berapa? Ini caranya seperti ini ya teman-teman, perhatikan. 3 kalikan 12 ya. Ini kan berarti dikalikan silang. Ya, ini sebenarnya kan, nah ini kan sebenarnya 12/1. Oke, kalikan silang, 3 kali 12 itu berapa? 36. 2 dikali jumlah kelerengnya Budiman 2 KB itu 3 kali 12. Nah, 2 kali jumlahnya kelereng Budiman itu 3 kali 12 berapa teman-teman? Gini ya, tahu kan perkalian ini? 2 kali 3 itu 6, 1 kali 3 3 ya, berarti 36 ini ya. Jadi kelereng Budimannya berapa? 2 kalau dikalikan kelereng Budiman itu hasilnya 36, berarti kelereng Budiman adalah 36 dibagi 2. Ini sama dengan 18. Nah, jadi kelereng Budiman seluruhnya adalah 18. Lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 3. Ini maaf ya, melengkung-melengkung begini karena ini hasil scan, biar cepet saja, tidak pakai ngetik-ngetik lagi. Tapi nggak penting ya, itu fokus aja lah ya. Sejumlah uang ibu dibagikan kepada 3 orang anaknya ya. Anak pertama mendapat 1/3 bagian, anak kedua mendapat 1/4 bagian.
berapa bagian untuk anak ketiganya. Kan dibagi 3 orang anak. Artinya begini, perhatikan kata-kata sejumlah. Se itu berapa sih teman-teman? Se itu 1 ya, se itu 1. Jadi kan ini mencari berapa bagian untuk anak ketiga. Jadi 1 bagian dikurangi tadi anak yang pertama, yaitu 1/3 bagian dikurangi 1/3 teman-teman. Terus anak kedua mendapatkan 1/4 bagian. Nanti uangnya ibu dikurangi lagi 1/4 bagian. Nah, bisa kan ini? Kita samakan penyebutnya dengan 12. Oke. Ini ingat ya, ini 1/1 sebenarnya. 1/1 itu hasilnya juga 1. Nah, 12 dibagi 1 itu 12. 12 kalikan 1 tetap 12 ya. Terus dikurangi ya, ini kan nambahnya kurangi, oke. 12 dibagi 3 itu berapa teman-teman? 4. 4 kali 1 itu 4. Nah, sekarang soal ini 12 dibagi 4 berapa teman-teman? 3. 3 kali 1 3. Nah, ini tandanya kurang, kita bahas dulu kurang. Jadi sama dengan 12 dikurangi 4 itu berapa? 8. 8 dikurangi 3 5/12 bagian. Ini untuk anak ketiga. Paham ya? Oke, sekarang nomor 4. Jumlah tabungan Budi 120.000. Untuk keperluan membeli buku-buku diambilnya 1/4 bagian. Berapa rupiah sisa tabungan Budi? Ini sama persis dengan soal nomor 1 tadi ya teman-teman. Kita langsung pakai cara yang kedua biar lebih praktis ya. Jadi ini uang ini kita jadi sisanya berapa bagian itu kan, ini sejumlah, jadi satu uangnya Budi ya, itu anggapnya satu kesatuan utuh uang Budi itu 120.000. Terus diambil 1/4 bagian, itu sama dengan begini, dikurangi 1/4 ya. Satu bagian uang Budi itu 120.000 gitu maksud saya ya. Jadi kita mencari sisa bagiannya itu. Jadi 1 dikurangi 1/4 itu berapa? Kita samakan penyebutnya. Ingat ya, ini kan satu itu 1/1 ya, sama 1/1, 1 dibagi 1 ya tetap 1 ya. Jadi 4 kali ini 4 dibagi 1 4 kalikan 1 tetap 4 ya. Terus 4 dibagi 4 ya, 1 dikalikan 1 tetap jadi 1. Oke. 4 dikurangi 1 yaitu 3/4. Nah, kalau misalkan teman-teman itu bisa berpikir nanti kalau sering berlatih itu satu lingkaran penuh ya, satu lingkaran penuh ini anggap saja ini donat ya. Kalau dikurangi 1/4 bagian itu 3/4 ya, ini 1/4 kalau dipotong itu, jadi sisanya adalah 3/4. Nah, 3/4 bagian ini sisanya. Nah, karena yang ditanyakan adalah rupiah, jadi 3/4 bagian dari uang ini. 3/4 kita kalikan 120.000 ya. Jadi 120.000 dibagi 4 dulu. Kita ambil 12-nya dulu. Oke. Bisa kan, ini gampang ya, 12 dibagi 4 itu berapa teman-teman? Yaitu 3. Terus 3 dikalikan 3 terus dikalikan. Nah, ini nolnya itu kita simpan dulu. Nolnya ini kan jumlahnya 4 ini ya. Jadi saya ulangi lagi, 12 dibagi 4 itu berapa teman-teman? 3 ya. 3 dikalikan 3 itu 9. Nolnya tadi kita simpan, jadi kita taruh lagi, kita keluarkan lagi nolnya 4 ya. 1 2 3 4 itu 90.000. Ini sisa
uangnya Budi setelah dibuat untuk membeli buku-buku ini. Nah, sekarang kita coba pakai cara yang biasa, misalnya seperempat bagian, kan diambil seperempat bagian, terus dihitung sisanya. Seperempat bagiannya berapa? Jadi kan 120.000 dikalikan seperempat. Ini sama dengan apa sih teman-teman ya? 12 dibagi 4 terus dikalikan 1. 12 bagi 4 itu 3. Nolnya ini kan kita simpan ya. Jadi 3 terus kita keluarkan nolnya, yaitu 30.000. Ini yang diambil teman-teman. Yang diambil. Nah, uang totalnya itu 120.000. Ini 120.000 kan yang ditanyakan adalah berapa rupiah sisa tabungan Budi, ya, dikurangi 30.000. Jadi ya sama ya, 120.000 dikurangi 30.000 itu 90.000 teman-teman. Oke, paham ya? Sama hasilnya ya, ini hasilnya sama, ini dengan ini hasilnya sama. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Nah, ini agak berat sih teman-teman ini ya. Seutas tali dipotong sepertiga bagiannya, sisanya masih ada 18 meter. Berapa meter panjang tali itu mula-mula? Wah, ini ya agak berat ya hitung-hitungannya ya teman-teman. Kita menghitungnya seperti ini. Seperti ini teman-teman. Seutas tali itu artinya 1, ya kan, dipotong. Gampangnya seperti ini aja lah. 1 bagian utuh seutas tali kan itu 1, dipotong sepertiga bagiannya, dipotong sepertiga artinya dikurangi sepertiga. Oke, kita samakan penyebutnya ya teman-teman. Kita samakan penyebutnya. Oke, ini 1 itu kan sama dengan 1/1 ya. Kalau 1 per 1 ya hasilnya tetap 1 ya. 3 dibagi 1 dikalikan 3 ya. 3 dibagi 1 terus dikalikan 1. Jadi 3 dibagi 1 itu 3, 3 kali 1 3 ya. 3 dibagi 3 itu 1, 1 kalikan 1, 1. Oke, terus ini lambangnya adalah kurangi, jadi kurangi 1 sama dengan 2/3. Ingat ya, ini 2/3 bagian, ini sisanya 2/3 bagian. Nah, 2/3 bagian sisanya itu ini teman-teman, 18 ini. 2/3 bagian dari tali, anggap saja ini tali, ukuran talinya itu 18 teman-teman. Ya, ini bagian loh ini ya. Ini itu adalah kita mencari bagian, kata-kata ini loh kita ya. Kita kata ini, oke. 2/3 bagian dari tali itu 18. Tadi sudah dijelaskan di awal, ada caranya ya, yaitu seperti ini dikalikan silang ya. 3 kalau pindah ke sini itu jadi kali ya. Jadi 2 kali T ya. 3 pindah ke sana jadi kali ya. Ini kan sebenarnya bagi 2/3 itu 2 bagi 3 ya. Jadi 18 kali 3 ya. 2 kali T sama dengan 18 kali 3. Nah, talinya itu berapa panjang talinya akan jadinya? Yaitu 2 ini kalau pindah ke sini itu jadi per ya. Jadi bagi. Kalau kali kalau pindah ke sini jadi bagi. Yang bagi kalau pindah ke sana jadi kali. 18 kali 3 dibagi 2 ya. 18 ya, ini kan bagaimana ini gampangnya ya, 18 bagi 2 dulu. Nah, berapa? 9 kali 2 kan 18, jadi 9 ya. 18 bagi 2 ini 9. 9 kali 3 jadi 18. Ini dulu kita hitung ya, 18 per 2 dulu, 18 bagi 2 dulu yaitu 9, terus 9 kali 3 yaitu sama dengan
27, yaitu meter ya, ini 27 meter. Nah, ini sebenarnya logikanya bagaimana sih teman-teman? Nah, ini utuhnya itu 27 meter ya. Kita tes dulu. Tali utuh itu 27 meter. Sepertiga bagiannya itu artinya sepertiga kali 27, artinya 27 dibagi 3. 27 dibagi 3 itu berapa teman-teman? 9 ya. Nah, 27 dikurangi 9 itu 18. Nah, cocok dengan soalnya. Oke, paham? Mohon di-subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.